Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Di minggu yang ketiga ini, Injil Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat 9 dengan tema berubah dan berbuah dalam tahun Jubileum. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita di dunia ini, seringkali kita beranggapan bahwa musibah atau malapetaka yang dialami manusia adalah akibat dari dosa manusia itu. Malapetaka dianggap sebagai siksaan dari Tuhan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Demikian juga pikiran-pikiran orang Yahudi di zaman Yesus. Dalam menanggapi 2 musibah yang disampaikan orang banyak kepadanya, yang satu karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai Pilatus, dan yang satu karena kecelakaan ditimpa menara Siloam. Mereka bercerita kepada Yesus dengan nada mencela orang-orang yang telah menjadi korban itu. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang telah ditimpa malapetaka itu sudah menerima siksaan karena dosa-dosa mereka. Yesus membantah pikiran atau tuduhan mereka bahwa orang-orang itu mengalami keadaan demikian karena dosa mereka lebih banyak daripada mereka yang luput dari kejadian yang nas tersebut. Yesus tidak setuju. Yesus berkata bahwa kedua bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa, tetapi sebagai peringatan kepada setiap manusia agar kita senantiasa hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya dalam perumpamaan pohon ara dalam bacaan Injil hari ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Namun,
tak pernah menemukan buahnya. Pohon ara yang dimaksud dalam Injil ini adalah kita manusia. Seringkali Tuhan menemukan diri kita tidak berbuah seperti orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Namun, walaupun demikian, Tuhan yang adalah tukang kebun senantiasa menunggu kita dengan sabar sampai kita menghasilkan buah. Seperti pemilik kebun anggur yang memberikan waktu tambahan untuk pohon ara, Tuhan memberikan kita pengharapan dan kesempatan dalam tahun Jubileum untuk berubah, bertobat, dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Dengan demikian, kita bisa melihat tahun Jubileum sebagai waktu penuh pengharapan, bukan hanya untuk pembaruan dan pertobatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk pemulihan yang membawa kehidupan yang lebih berbuah. Pengharapan ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin gagal, Tuhan memberi kita peluang baru untuk bertumbuh dan berbuah dengan kasih-Nya. Amin.